Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang kesetimbangan benda. Fisika kelas 11. Benda tegar adalah suatu benda yang bentuknya tidak berubah saat diberi gaya dari luar. Kalau di tubuh kekar. Benda dianggap sebagai suatu titik materi yang ukurannya bisa diabaikan. Hal ini berlaku jika benda dimasukkan ke dalam sistem partikel. Itulah mengapa semua gaya yang bekerja pada benda tersebut hanya dianggap bekerja pada titik materi yang menyebabkan terjadinya gerak translasi atau sigma F sama dengan 0. Kesetimbangan benda tegar adalah kondisi di mana momentum suatu benda bernilai 0. Arti secara fisika, nilai 0 itu adalah diam atau berhenti. Jika ditinjau dari sistem partikel, syarat keseimbangan yang berlaku pada benda hanya syarat keseimbangan translasi. Hal ini berbeda dengan syarat keseimbangan pada benda tegar. Syarat keseimbangan pada benda tegar ada dua. Yang pertama adalah total gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0. Kemudian, total momen gaya atau torsi yang bekerja pada benda sama dengan atau sigma T atau tau sama dengan 0. Nah, hari ini kita akan belajar tentang keseimbangan 3 buah gaya. Syaratnya adalah yang pertama, resultan 2 buah gaya akan sama besar dan berlawanan arah dengan gaya yang lainnya. Hasil bagi setiap besar gaya dengan sinus sudut di seberangnya melalui selalu bernilai sama. Oke, untuk memperjelasnya seperti ini. Oke, ilustrasi ketiga gaya oleh gambar berikut. Yang pertama adalah gaya dari F1. Oke. Gaya dari F2. Kemudian gaya dari F3. Kemudian ketika gaya itu, untuk mencari perbandingan gaya-gayanya, gunakan persamaan ini. Coba lihat. Ya. Yang pertama adalah F1. F1 memiliki sudut berseberangan. Sudutnya yang mana? Yang ini. Oke. Dan ini dibagi menjadi 2. Oke. Ada sudut siku-siku dan sudut yang ini. Sekarang bagaimana kalau dia bernilai F2, berarti yang ini. Ketika dia bernilai F2, maka gayanya ke bawah, maka sudutnya yang atas. Karena atas itu berbentuk segitiga, bahwa segitiga itu sudutnya ada 180 derajat. Berarti di sini disebut dengan apa? Dan yang ketiga adalah yang F3. Oke. F3 berarti sudutnya yang ini dong, yang seberang ini. Dan ini jangan takut juga. Ini adalah 90. Jadi asalnya kalau tali digantungkan seperti ini oleh benda, maka seolah-olah di sini ada ini. Maka kalau begitu ini sudutnya sama ini, dan ini sudut siku-siku sama yang mana? Sama yang ini. Kemudian yang ini adalah sudutnya yang ini, yang atas. Oke, untuk mempermudah kita lihat. Ada sebuah contoh. Benda
Pada gambar di bawah ini memiliki massa 10 kg. Digantung pada dalam keadaan diam. Oke. Benda besar tegangan T1 dan T2 berturut-turut adalah, ini gambarnya sama. Cuma saya tidak ganggu yang ini, kita ganggu yang ini. Ya, yang coret-coret. Nah, pertanyaannya, berapakah T1, berapakah T2? Untuk menjelaskan ini atau menyelesaikan soal-soal ini, maka kita perlu data-data. Yang pertama diketahui, oh di sini ada massa berapa? 10, berarti massanya 10. Oke, massanya 10 nih. G itu apa? Gravitasi. Gravitasi kalau tidak diketahui berarti dia bernilai 10. Maka 10 ini, yang massa ini 10 dikali gravitasi. Berarti 100 Newton. Berarti ini nilainya adalah 100 Newton. Rumusnya adalah T1. T1 yang ini. Kalau T1 yang ini, berarti dia sudutnya yang mana? Yang ini dong. Oke. Ini sudutnya. Benar. Oke. Sudut yang pertama ini apa bentuknya? Sudut siku-siku berarti 90. Atasnya berapa nih? 37. Oh, berarti ini sama 37. Berarti kita masukkan ke T1. Sekarang yang T2. Ya, sekarang yang T2 nih. T2 ternyata sudutnya di sini. Ya. T2 sudutnya di sini. Oke. Sudutnya di sini. Berarti ini siku-siku juga 90. Kemudian ini di sini berapa? 53. Oke, di sini 53 berarti tambah 53. Sama dengan W. W ini bawah, ini W yang 10 Newton itu. Karena dia bentuk segitiga, maka 180 sudut segitiga kan 180 dikurangi apa? Dikurangi beta gitu. Jadi dikurangi yang apa, kemudian yang beta. Yang ini. Oke, bisa ya? Kita masuk ke soalnya. Ternyata 90 ditambah 37 adalah 127. Kemudian 90 ditambah 53 adalah 143. Sama dengan 100 dari sini. W. Masukin W. Kemudian 150. 37 dari mana? 37 dari sini. Oke ya. Kemudian 53 juga dari sini. 53 dari sini. Oke. Berarti sudah. Berarti kalau begitu enak. T1, nah ini nih ya. T1 per 127, T2 143 dan ini dikurang ini berarti 90. Oke ya. Agar untuk lebih mudah bahwa ketika dia sudutnya segaris, maka sebenarnya dia adalah ada sudut siku-siku 2. Kuadran 1, kuadran 2. Setiap kuadran itu akan 90 nilainya, 90 derajat. Kemudian di sini juga 90 derajat. Berarti kalau yang lurus ini berarti berapa sudutnya? 180 derajat. Oke ya. Kemudian kalau ada sin 127 berarti dia ada di mana? Kan sampai di sini 90. Oh, berarti ada di kuadran 2 nih. Di kuadran 2 127. Ya, kalau Anda tidak memiliki kalkulator, maka dengan mudah bisa. Mudahnya gimana? Maka kan kuadran 2 itu 180 tuh. Berarti 180 dikurangi 27. Oh, berarti 180 dikurangi 27 adalah 53. Dan 53 adalah berapa? 0,8. Kemudian 180 dikurangi yang ini. Kan? Ya. Berapa? 37. Sin 37 adalah 0,6. Sin 90 adalah 1. Maka kita masukkan. Jadi sin 127 itu sama dengan sin 53. Sin 53 adalah 0,8. Kemudian sin 43, 143 itu sama dengan sin 37.
gitu. Sin 37 sama dengan 0,6, berarti dia substitusi di sini. Oke ya, bisa ya. Nah, ada kita punya data seperti ini. Pertanyaannya, berapakah T1? Oke. Dan berapakah T2? Maka kalau sudah kita tahu berapakah T1 dan T2, maka kita cari dulu T1. Oke. T1 kita ambil yang ini. Yang ini aja. Ini sama ini. Karena ini sama dengan, boleh yang mana aja. Oke. Nah, T1 per 180 sama dengan 100%. Ini dari mana diambil? Dari sini. Ini kan ya. Dari sini kan. Berarti T1 ya tinggal dikaliin aja enak. Kali silang. 0,8 kali 100 ya 80, itu T1-nya. Bagaimana dengan T2? Kita cari T2-nya nih. Oke. T2 adalah ambil aja dengan ini, nggak apa-apa. Gampang, T2-nya berapa? Ya kali silang. 100 kali 0,60 berarti jadi T1-nya adalah 80 maaf. Dan T2-nya adalah 60 Newton. Oke. Ya itu anak-anak. Ya silahkan nanti kalau masih belum mengerti bisa share langsung. Nah ini ada 2 pertanyaan yang hampir sama, cuman beda sudutnya aja. Oke. Silahkan Anda isi kemudian kirim ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.